Merinding, 4 artis meninggal dunia usai datangi podcast Denny Sumargo. Kabar meninggalnya Laura Anna beberapa hari lalu tentu sangat mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali Denny Sumargo. Pasalnya, malam sebelum selebgram cantik ini menghembuskan napas terakhirnya, dirinya diketahui baru saja datang ke podcast milik Denny Sumargo. Kabar yang datang tiba-tiba tersebut bahkan membuatnya hampir tak percaya, mengingat Laura Anna baru saja semalam datang ke kediamannya untuk berkolaborasi. Saat mengetahui kabar duka itu di tengah menjalani live di Instagram, Denny Sumargo mendadak kaget dan tak menyangka. Dia bahkan sempat bingung mengapa ada lebih dari satu artis yang meninggal dunia usai datang ke podcastnya. Aduh, ada apa sih dengan konten gue? Setiap yang gue undang, pulang-pulang kenapa-kenapa, kata pria yang akrab disapa Densu tersebut. Hal tersebut membuat salah satu media online membuat berita dengan judul terkait 4 artis yang meninggal dunia usai datang ke podcast milik suami Olivia Alan itu. Bahkan artikel tersebut sempat membuat heboh hingga Denny Sumargo didoakan menyusul artis-artis yang meninggal itu. Tulisan pemilik akun Twitter tersebut membuat bintang film balada sepasang kekasih gila itu membalasnya. Melalui akun Instagram story-nya, Denny Sumargo menyebut bahwa dirinya rela menggantikan 4 artis tersebut untuk menghadap sang pencipta. Temen gue barusan ngirimin SS-an berita ini. Kalau gue bisa gantiin, gue yang pergi duluan. Nggak apa kok, tulisnya. Lemah public speaking, Mayang adik Vanessa Angel ungkap fakta sebelum wawancara. Ada peran Dodi. Fakta mengejutkan diungkapkan Mayang adik Vanessa Angel. Mayang mengaku mendapat arahan dari Dodi Sudrajat ketika harus menghadapi wawancara. Hal ini diungkapkan Mayang ketika menjawab pertanyaan bagaimana rasanya ketika harus berhadapan dengan wartawan. Kamu kali lagi ngadepin wartawan atau media, apa yang kamu rasain saat wawancara? Tanya Kokonita Korolin, dikutip dari tayangan YouTube MOP Channel Rabu 15 Desember 2021. Mayang mengaku dirinya khawatir setiap diwawancarai. Ia mengaku ragu jika selama wawancara mengatakan pertanyaan yang salah. Di dalam hati, aku salah ngomong ya. Selalu kayak gitu, kayak ragu-ragu gitu, ungkap Mayang. Konkita Korolin lantas menanyakan apakah sudah mendiskusikan hal itu dengan Dodi Sudrajat. Sebab selama ini Dodi Sudrajat mendorong keras anak-anaknya untuk terjun ke dunia entertainment. Udah cerita ke Dodi belum? Aku takut wawancara, temani dong, kata Konkita. Mayang lantas mengungkap cara agar tidak salah memberi pertanyaan ke media. Ia mengaku mendapat arahan atau briefing dari sang Dedi sebelum wawancara. Ia mengaku mendapat arahan dari briefing dari sang Dedi sebelum wawancara. Udah aku briefing dulu sama Dedi, ungkap Mayang. Sontak hal itu mengagetkan dua host acara tersebut. Oh, berarti kamu kalau ketemu infotainment mau ditanya-tanya ada briefing dulu, tanya Ruli Abi. Mayang mengatakan tidak ada yang salah dengan hal yang dilakukan Dodi Sudrajat. Menurut dia, hal itu dilakukan Dodi Sudrajat agar dirinya tak salah menjawab pertanyaan media. Justru, kata Mayang, dirinya sangat terbantu dengan arahan tersebut. Enggak, takutnya aku kan salah ngomong atau apa, jadi aku dik gini-gini dulu, tutur dia. Sebenarnya agak gimana gitu ya kalau kalian harus ngadepi wartawan sendirian tanpa ada orang tua yang mendampingi, katanya. Takutnya malah semakin memperkeruh suasana, tambah dia. Momen Maya kepergok kamera asik selfie di acara 40 hari Vanessa Angel.
Raut sedih dipertanyakan. Akun TikTok Galaxy mengunggah momen Mayang asyik selfie. Dengan balutan baju serba putih, Mayang tampak sibuk tersenyum ke arah kamera. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok tersebut, tampak Mayang asyik berselfie di tengah acara 40 hari Vanessa Angel. Ekspresi Mayang habis tampil di acara 40 harian. Senang banget ya, ujar akun tersebut. But Dodi Sudrajat orang tua bejat. Keputusan Dodi Sudrajat memindahkan makam Vanessa Angel kembali jadi cibiran banyak netizen di Indonesia. Belum reda keinginannya menguasai warisan Vanessa Angel, Dodi Sudrajat tak ada lelahnya memicu amarah publik. Kini giliran pengamat sosial politik Budi S. Kamri ikut buka suara menilai kelakuan Dodi Sudrajat. Sebagai seorang pengamat sosial, perlakuan Dodi Sudrajat dikatakan sudah kelewat batas. Sebagai seorang pengamat sosial, perlakuan Dodi Sudrajat dikatakan sudah kelewat nalar. Bagaimana tidak, sebagai seorang ayah, seharusnya Dodi Sudrajat bisa bijaksana dalam menyikapi kepergian Vanessa Angel. Namun kenyataannya, Dodi Sudrajat malah santai berselancar di atas kepergian Vanessa Angel. Namun kenyataannya, Dodi Sudrajat malah santai berselancar atas kepergian Vanessa Angel. Dia ingin berselancar di atas penderitaan Vanessa Angel. Dia ini pansos, tapi pansosnya nggak pas. Pansos dibalik kedukaan anaknya, kata Rudi S. Kamri. Maka dari itu Rudi S. Kamri merasa tak heran bila Dodi Sudrajat dibanjiri oleh kecaman dari banyak pihak. Akhirnya banjir kecaman dan hujatan pada Dodi. Tapi orang tua mukanya sudah muka tembok kalia, kata Rudi S. Kamri. Bak sudah merasa gerah dengan perbuatan Dodi Sudrajat. Rudi S. Kamri tak sungkan menyebut Dodi Sudrajat sebagai orang tua bejat. Ini kan mohon maaf dengan segala hormat, ini kan orang tua bejat, apalagi diisukan bahwa si Dodi itu minta anaknya Mayang supaya mendapat hak dari harta Vanessa Angel. Lucu bin ajaib, bin aneh, bin norak, ujar Rudi S. Kamri. Rudi S. Kamri pun berharap Dodi Sudrajat segera sadar dan kembali pada kewarasannya. Apa yang dilakukan Dodi ini sudah jauh dari akal sehat dan kewarasan yang seharusnya. Mudah-mudahan Dodi